Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mu'azzim sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi bimiqdaril azim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kita sekarang hidup di akhir zaman. Akan tetapi Al-Fakir tidak pernah mengucapkan bahwasanya yang dimaksud dengan akhir zaman ini, apakah ini adalah hari terakhir bagi kita, ataukah ini minggu terakhir bagi kehidupan kita, ataukah ini bulan terakhir dalam kehidupan dunia kita, atau bahkan ini adalah tahun terakhir di dalam pertemuan kita di dunia ini. Sebagaimana para ulama banyak yang menjelaskan tentang hari kiamat, yang menjelaskan tentang hari akhir. Bahkan ada sebagian daripada mereka yang dimana mereka memprediksikan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya tentang kapan datangnya hari kiamat, beliau tidak pernah menyebutkan dengan pasti kapan kiamat itu datang. Namun beliau hanya menyebutkan tanda-tanda dan ciri-ciri kapan datangnya hari kiamat. Dan beliau juga pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya bahwasanya diutusnya beliau ke muka bumi ini dengan jarak nanti datangnya hari yaumil qiyamah atau hari kiamat, itu jaraknya bagaikan hanya 2 jari saja. Maksud daripada 2 jari ini, Rasulullah mengisyaratkan, Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwasanya dari mulai zaman beliau diutus sampai nanti hari kiamat datang, itu jaraknya sangat dekat. Namun beliau tidak pernah menyebutkan kapan pasti datangnya hari kiamat. Akan tetapi, wahai saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apresiasikan kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para habaib, kepada para tuan guru, yang dimana mereka di dalam isi ceramahnya membahas tentang kapan datangnya hari kiamat. Bahkan ada yang secara terang-terangan beliau menyatakan bahwasanya hari kiamat itu dalam perkiraan beliau akan datang pada bulan ini atau akan datang pada beberapa bulan ke depan. Itu kita harus apresiasikan pendapat tersebut. Karena kenapa? Karena dengan pendapat para ulama seperti itu, sekarang banyak umat yang mereka berbondong-bondong untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling terpenting dalam hidup kita bukanlah kita memikirkan di dalam akal pikiran kita tentang kapan datangnya hari kiamat. Bukanlah kita memikirkan di dalam akal pikiran kita tentang hari apa kiamat itu akan datang dan apakah kita akan menemui kiamat atau tidak. Bukan itu yang paling terpenting. Namun yang paling terpenting di dalam kehidupan kita ketika kita mengetahui bahwasanya akan datang hari kiamat, yang paling penting itu adalah apa, ibadah apa, amalan apa, serta pahala apa yang telah kita persiapkan dalam diri kita
untuk bertemu dengan hari kiamat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ketika kiamat ini sudah datang menemui makhluk penduduk baik yang ada di bumi maupun di langit, berarti kita sedang melaksanakan perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan dari mulai dunia sampai ke akhirat nanti, yang di akhirat nanti tujuannya cuma dua. Yang pertama tujuannya adalah surga, dan yang kedua adalah neraka. Maka bekal apa yang telah kita persiapkan ketika kita ingin masuk ke dalam surga? Maka di dalam surga itu udah ada ketentuan-ketentuannya. Orang yang boleh masuk surga adalah orang yang punya amalan begini. Orang yang bakalan masuk neraka adalah orang yang sering melaksanakan ini, sering melakukan ini. Nah, kita ini udah melakukan apa? Kalau memang kita mengetahui bahwasanya kapan datangnya hari kiamat, kapan akan terjadinya hari kiamat, otomatis ketika kiamat itu datang hanya ada dua penentuan saja. Kita akan masuk surga ataukah kita akan masuk neraka. Dan kalau memang kita pengen memilih untuk masuk ke dalam surga, maka udah amalan apa yang kita perbuat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya orang yang hidup di akhir zaman adalah seseorang yang selalu membaguskan amal ibadahnya. Orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Orang yang selalu meningkatkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Orang yang selalu berusaha dengan sekuat mungkin untuk meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man kana yaumuhu khairu min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini amal ibadahnya, perbuatannya, akhlaknya, budi pekertinya lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka sesungguhnya ia adalah termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Kalau kita melihat dari konteks hadis ini, maka perlu bagi kita untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah. Rasa ketakutan kita akan Allah, rasa keinginan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin belum pernah sholat duha, mulai dari hari ini, mulai dari besok hari kita sholat duha. Yang kemarin belum pernah sholat tahajud, mulai dari malam ini tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari kemarin hidupnya selalu cemberut aja, mulai dari detik ini kita mulai ubah hidup kita menjadi selalu senyum kepada sesama saudara kita. Karena kenapa? Itu adalah suatu perubahan yang nyata yang menunjukkan bahwasanya kredibilitas kita atau kualitas kita jauh lebih baik daripada hari kemarin. Karena kenapa? Kok kita harus memperbaiki hidup kita lebih baik daripada hari kemarin? Karena kalau kita lihat terusan daripada hadis ini, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang dia hidup di dunia ini, amal ibadahnya pada hari ini, rasa takwanya pada hari ini, rasa cintanya pada hari ini kepada Rasulullah, itu sama aja dengan hari kemarin, enggak ada peningkatan, enggak ada penurunan. Salat duhanya cuma 2 rakaat, terus 2 rakaat. Tahajudnya ya begitu-gitu aja, sedekahnya ya cuma segitu-gitu aja. Senyumnya kepada saudaranya enggak pernah bertambah, fahuwa maghbun. Maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang tertipu dengan kebagusan dan dengan keelokan dunia ini. Dan yang lebih parahnya lagi apa? Ketika seseorang apabila hari ini dia lebih jelek daripada hari kemarin. Karena dalam hadis ini diteruskan oleh Rasulullah, wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini perilakunya, amal ibadahnya, budi pekertinya, rasa takutnya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah serta muamalahnya kepada sesama manusia itu lebih jelek dibandingkan hari kemarin, maka sesungguhnya dia tergolong daripada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tugas kita
sebagai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, sebagai orang yang mengaku sebagai hamba daripada Allah, sebagai orang yang mengaku seakan-akan hidup kita ini adalah orang yang paling baik di dunia ini, selalu untuk meningkatkan ketakwaan kita serta kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, dengan adanya peringatan daripada para ulama, dengan adanya himbauan dari para kiai, dengan adanya maklumat daripada para tuan guru tentang datangnya hari kiamat, kita lihat sekarang Masya Allah, anak-anak muda yang tadinya nggak mau ngaji sekarang udah mau ngaji. Perempuan-perempuan yang tadinya suka membuka aurat sekarang udah mau menutup aurat. Ya, bapak-bapak yang tadinya masih senang duduk di tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dengar bahwasanya hari kiamat akan datang, sekarang udah mulai memenuhi masjid, sekarang udah mulai memenuhi daripada musola-musola, sekarang udah memenuhi daripada majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi wajib bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan begitu besar kepada kita. Akan tetapi wahai saudaraku, sungguh disayangkan. Karena kenapa? Seakan-akan kita ini taubat kepada Allah, akan tetapi kita memainkan rasa taubat kita kepada Allah. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Berapa banyak dari anak muda yang pada sekarang ini udah mau mulai ngaji, udah mau mulai mendekatkan diri kepada Allah, udah mulai mau beribadah kepada Allah, udah sadar bahwasanya hari kiamat akan datang begitu dekat, dia mau ngaji. Cuma yang kurang ajarnya, yang jeleknya lagi, dia ngaji ini seakan-akan bercanda. Jadi seakan-akan dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala ini cuma ngeledek. Dia buktikan kepada Allah bahwasanya dia lagi ngedekat kepada Allah. Akan tetapi hakikatnya dia sedang menjauh kepada Allah. Begitupun dengan perempuan. Seakan-akan dia membalut dirinya dengan pakaian yang menutupi auratnya, akan tetapi dia seakan-akan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Iya. Kalau kita lihat sekarang fenomena-fenomena taubat di akhir zaman atau yang disebut dengan hijrah zaman now, apa yang terjadi? Dulu mungkin kalian ini yang laki-laki nggak pernah pakai yang namanya sarung. Tapi setelah mendengar bahwasanya hari kiamat ini datang sudah sebentar lagi, kalian udah mau pakai sarung. Dulu mungkin kalian nggak mau ngaji ke majelis taklim. Dulu mungkin kalian acuh dengan acara-acara seperti ini. Namun sekarang kalian udah mau hadir ke majelis-majelis taklim, udah mau ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian perbaiki wahai saudaraku. Karena kenapa? Kita lihat fenomena akhir zaman ini, banyak orang yang mereka datang ke dalam pengajian dari rumahnya itu seakan-akan gak mau ngaji. Ada yang pakai celana buntung, ada yang gak pakai baju koko, ada yang pakai sarungnya di kesampingin. Bahkan mereka itu kalau lagi datang ngaji, bawa bendera segede alaihim gambreng. Mereka cegat mobil-mobil di jalanan, seakan-akan itu adalah punyanya dia. Kalau orang nggak ngasih buat tumpangan kepada dia untuk mengantarkan dia ke majelis taklim, dia marah-marah. Ini bukan akhlak baginda Nabi Muhammad. Ini bukan tata cara baginda Nabi Muhammad. Bagus kalian udah mau hadir ke majelis taklim. Bagus kalian udah mau mendekatkan diri kepada Allah. Bagus kalian udah mau bertakwa kepada Allah. Akan tetapi cara takwa kalian jangan seperti itu. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, na'udzubillahi min dzalik, mereka datang ke majelis taklim, akan tetapi seakan-akan mereka nggak seperti datang ke majelis taklim. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka datang ke majelis taklim jauh-jauh dari rumahnya. Ketika mereka sampai di majelis taklim, mereka duduk di paling belakang majelis. Bahkan mereka asik ngerokok, mereka asik kongko, mereka asik bercanda, mereka asik main game. Padahal di dalam majelis taklim tersebut sedang dibacakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam majelis tersebut sedang disebutkan keutamaan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam majlis tersebut sedang dibahas tentang ilmu-ilmu yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun kita, ya Allah ya Rabb, dari rumah hadir majlis taklim sampai di majlis taklim kita duduk paling belakang. Tujuan kita cuma nyebar bendera doang. Nyebarin bendera segede-gede alaihim gambreng. Giliran mahalul qiyam mereka datang buru-buru, mereka kumpul untuk mahalul qiyam sambil nyebarin bendera. Akan tetapi giliran tausiah agama,
Giliran penyampaian ilmu agama yang disampaikan oleh para tuan guru, mereka buru-buru kabur ke belakang. Ngapain? Ngerokok lagi, main game lagi, bercanda lagi, ngobrol lagi. Nah, ini seakan-akan mereka ngeledek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya mereka dekat kepada Allah, namun sebenarnya mereka itu nggak dekat kepada Allah. Oh, begitupun perempuan, masya Allah, yang tadinya nggak pernah pakai kerudung, sekarang udah pakai kerudung. Yang tadinya nggak pernah sholat 5 waktu, sekarang udah sholat 5 waktu. Bahkan saking sempurnanya seorang perempuan mendekatkan diri kepada Allah, mereka berani menutup wajahnya dengan cadar. Ini suatu kemajuan yang begitu hebat dan yang perlu kita apresiasikan. Namun ada sedikit yang perlu kita bahas. Apa? Ketika perempuan itu udah pakai cadar, ketika perempuan itu udah menutupi dirinya dengan kain yang begitu bagus, udah menutupi kemaluan dan segala auratnya sesuai dengan perintah Allah, tapi mereka masih senang selfie, tapi mereka masih senang obral kecantikan di dalam dunia sosial media. Mereka menutupi diri mereka dari orang-orang yang ada di hadapan mereka, akan tetapi mereka obral diri mereka di dalam sosial media mereka, yang dimana di dalam sosial media tersebut banyak ajnabi atau orang-orang yang bukan mahram menonton diri kalian. Oh Ustadz, kan saya majang foto saya lagi pakai cadar. Kalian wahai para perempuan, apakah dengan cara memakai cadar lalu kalian pajang foto kalian udah termasuk aman? Enggak, belum tentu. Karena ketika kalian memakai cadar lalu kalian upload foto kalian ke sosial media, banyak laki-laki yang penasaran tentang diri kalian, sehingga mereka kurang ajar kepada kalian, sehingga mereka meremehkan kalian, sehingga mereka menjatuhkan harta martabat kalian. Dengan cara apa? Dengan cara DM, dengan cara chatting, dengan cara SMS, dengan cara WA. Memang WA-nya seakan-akan syariat, mengucapkan assalamualaikum ukhti. Akan tetapi nanti ujung-ujungnya kenalan, nanti ujung-ujungnya ketemuan, nanti ujung-ujungnya jalan, nanti ujung-ujungnya kalian buka lagi itu cadar kalian di depan mereka. Jadi jangan salah. Sekarang lebih parah lagi, ya Allah ya Rabb. Mereka foto diri mereka lalu mereka upload di sosial media mereka dengan caption hijrah yuk. Seakan-akan hijrahnya udah paling benar. Kalau memang kalian mau mengajak hijrah kepada saudara kalian, kalau memang kalian mau mengajak kepada saudari-saudari kalian untuk berubah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang dengan tidak foto, emang nggak laku. Kalian langsung cuma tulis aja di dalam status kalian hijrah yuk, emang nggak laku. Apa harus pakai foto yang pakai cadar? Foto kalian yang pakai cadar? Enggak, saudaraku. Jangan lakukan itu. Kami sangat bangga ketika kalian udah mau berubah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang laki-laki udah mau belajar, yang perempuan udah mau pakai hijab, yang perempuan udah mau pakai cadar. Akan tetapi kami selalu menangis ketika melihat kaum laki-laki yang mereka datang ke pengajian hanya untuk mengibarkan bendera. Kami selalu menangis ketika melihat kaum laki-laki yang mereka datang ke pengajian dengan cara BM-BM-an. Kami selalu menangis ketika melihat laki-laki yang mereka datang ke majlis-majlis taklim. Ketika mereka sampai di majlis taklim, mereka hanya ngerokok, mereka hanya kongkok, mereka hanya main game, tidak mendengarkan sepatah apapun yang mereka dapatkan dari para alim ulama. Begitupun ketika kami melihat sosial media, kami begitu menangis ketika ada seorang perempuan yang mereka udah bagus hijrah, yang mereka udah bagus menutupi auratnya, yang mereka udah bagus menutupi segala macam daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka upload ke sosial media mereka. Kami menangis wahai saudaraku, karena ad-da'watu bil hal khairu min da'wati bil lisan. Kita berdakwah dengan perilaku kita itu lebih bagus dibandingkan kita berdakwah dengan lisan. Ini mohon maaf wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian udah bagus hijrah, akan tetapi ketika kalian pulang dari hijrah kalian, ketika kalian pulang dari majlis-majlis taklim kalian, subuh kalian pada ketinggalan, zuhur kalian pada enggak dilaksanakan, asar kalian pada kelewatan, maghrib kalian enggak pada dilaksanakan. Lalu hakikat hijrah kalian di mana? Apakah hijrah itu cuma dengan cara menghadiri majlis taklim? Apakah hijrah itu cuma dengan cara menutup wajah kalian dengan cadar? Apakah hijrah itu hanya dengan cara untuk kalian mengaji seperti ini aja? Enggak, wahai saudaraku. Hijrah itu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lah buat apa kita ngaji jauh-jauh kalau seandainya sampai rumah kita nggak sholat?
Lah buat apa muka kita tutupin malu kepada kaum laki-laki kalau seandainya perintah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita nggak lakukan. Ini lebih ironis lagi, na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita sudah mengaku sebagai orang yang hijrah, ketika kita sudah mengaku sebagai diri kita anak majlis taklim, ketika kita mengaku sebagai anak diri kita ini adalah sebagai orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu di rumah kita asik lagi nonton YouTube, kita asik lagi main game, kita asik lagi bercengkrama dengan sosial media kita. Ketika itu orang tua kita memanggil dan memerintahkan kita untuk berangkat ke warung, memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, akan tetapi apa yang kita lakukan? Wahai ibu, wahai ayah, tunggulah sebentar, sedang tanggung. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal di dalam Al-Quran telah dikatakan wala taqul lahum uffin. Janganlah kalian mengatakan kalimat kepada orang tua kalian. Oh Ustadz, kan saya nggak mengucapkan kalimat Yang saya bilang cuma tunggu. Tunggu lebih besar atau lebih hebat atau lebih parah daripada ucapan Kalau nya aja udah nggak boleh, bagaimana kalimat tunggu? Pasti lebih nggak boleh lagi. Maka dari itu wahai saudaraku, kalau kalian mau benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, lakukan dengan serius. Terus dekatkan diri kalian kepada Allah, perbaiki tingkah laku kalian yang salah. Ketika kalian diperintahkan kepada orang tua kalian untuk melaksanakan segala sesuatu apapun yang diminta oleh orang tua kalian, langsung taruh handphone kalian. Langsung tinggalkan kesibukan kalian, langsung tinggalkan apapun yang kalian kerjakan, lalu kalian kerjakan perintah orang tua kalian. Kadang mohon maaf yang lebih parah lagi nih, kita ngaku anak pengajian tapi ketika disuruh sama orang tua, ini ngelawannya minta ampun. Mama begini. Bapak begini. Ya Allah ya Rabb, itu perkataan yang nggak pantas untuk kita ucapkan di depan orang tua kita. Jangan. Jalani terus taubat kepada Allah. Jalani terus mendekatkan diri kepada Allah. Perbaiki sedikit-sedikit akhlak buruk kalian kepada orang tua kalian. Perbaiki sedikit demi sedikit apa yang telah kalian ucapkan kepada orang tua kalian. Yang tadinya sering berucap kasar kepada orang tua kalian, mulai sekarang perbaikin. Yang tadinya sering berperilaku jelek kepada orang tua kalian, mulai sekarang perbaikin. Dan begitu pun perempuan. Tingkatkan cadar kalian dengan perilaku kalian yang baik. Jangan kalian udah pakai cadar tapi perilaku kalian nggak menunjukkan bahwasanya kalian ini bertobat kepada Allah. Kalian masih senang jalan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalian masih senang mengoleksi foto-foto bersama yang bukan mahram. Kalian masih senang mengupload diri kalian ke sosial media yang dimana diri kalian itu nanti akan ditonton oleh orang-orang yang bukan mahram. Karena kenapa? Putri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau ketika itu pernah berkata, jadi ada suatu majlis ketika itu para sahabat laki-laki sedang berkumpul bersama Rasulullah seperti kita sekarang ini. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat itu, wahai sahabatku, carilah dari sekarang siapakah perempuan yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Akhirnya ada sebagian orang dari para sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kata Rasulullah, lah. Ada lagi ya Rasulullah, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang begini. Kata Rasulullah, lah. Ada lagi yang menjawab, ya Rasulullah, as-sa'il a'lam minal mas'ul. Yang bertanya itu lebih paham daripada yang ditanya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta jawaban kepada para sahabat tentang pertanyaan Rasulullah yang menunjukkan siapa perempuan yang paling baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata Rasulullah, karena ini waktu udah lama ngaji, Rasulullah bilang, ya udah ini buat PR. Nanti kalian cari siapa perempuan yang paling baik di muka bumi ini. Jadi para sahabat pernah dikasih PR oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya sahabat ini pada pulang. Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Umar pulang, Sayyidina Utsman pulang, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anha pulang, dan semua para sahabat ini pulang ke rumahnya masing-masing. Ketika pulang, Sayyidina Ali ini murung, memikirkan tentang pertanyaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang istri yang mulia yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang tak lain dan tak bukan adalah putri daripada Rasulullah, melihat suaminya bingung kayak gini, beliau bertanya, wahai Ali, suamiku, apa yang terjadi kepada dirimu sehingga engkau ini kebingungan, sehingga dari tampak mukamu ini tampak orang-orang yang lagi kebingungan. Ada apa wahai Ali? Ceritalah kepadaku. Akhirnya Sayyidina Ali bercerita kepada Sayyidina Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah bahwasanya tadi aku habis ngaji. Kalau kata kita habis ngaji, habis kumpul bersama ayahmu. Lalu ayahmu ngasih PR kepada kita untuk mencari siapa perempuan yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhu sebagai istri yang salehah. Beliau tersenyum mendengar ucapan daripada Sayyidina Ali. Lalu beliau berkata, "Wahai Ali, suamiku, apakah engkau telah menemui jawabannya?" Kata Sayyidina Ali, "Belum wahai Fatimah, makanya sekarang aku lagi pikirin sehingga aku ini terlihat lagi kacau, sehingga aku ini terlihat lagi galau karena aku memikirkan apa jawaban yang sebenarnya yang dimaksud dengan Rasulullah." Langsung kata Sayyidina Fatimah, "Wahai Ali, maukah engkau aku beritahu tentang jawaban apa yang ditanyakan oleh ayahku itu?" Maka Sayyidina Ali pun berkata, "Engkau tahu wahai Fatimah tentang jawaban tersebut?" Kata Sayyidina Fatimah, "Iya, aku tahu." Siapa wahai Fatimah? Wanita yang paling baik di muka bumi ini yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala paling baik itu siapa? Faqalat, maka Sayyidina Fatimah pun berkata, "Khairun nisa man lam yanzuruhunna wa lam yanzurnahum." Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang enggak pernah dilihat oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, dan seorang perempuan yang enggak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya ataupun dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu Sayyidah Fatimah yang menjawab. Jadi sebaik-baiknya wanita itu adalah wanita yang enggak pernah dilihat oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya ataupun seorang wanita yang melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu memang kalian enggak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram kalian. Akan tetapi ketika kalian selfie foto kalian ke sosial media, maka foto kalian itu telah dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kalian bukanlah wanita sebaik-baiknya wanita di hadapan Allah. Bahkan dari kisah ini, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ingin meninggal dunia, jadi meninggal dunia dulu itu sama kayak sekarang, ada kerandanya. Jadi kalau dulu itu dimandikan terus dikafani, lalu mayatnya itu ditaruh di atas keranda dan kerandanya itu nggak ditutup, dibawa ke kuburan. Sebelum Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha beliau meninggal dunia, beliau berpesan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kalau nanti diriku meninggal dunia, maka ketahuilah aku berpesan dan berwasiat kepada dirimu untuk menutupi seluruh auratku agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramku. Lalu engkau letakkan mayatku di atas keranda dan engkau tutupi pula mayatku itu dengan tutupan keranda. Supaya apa? Supaya seorang laki-laki pun tidak pernah melihat eloknya tubuhku walaupun hanya dari luar baju kain kapanku." Ini Sayyidah Fatimah. Makanya sekarang alhamdulillah keranda udah ada tutupnya. Itu karena jasa Sayyidah Fatimah Zahra. Makanya ketika beliau itu selalu menjaga dirinya, selalu menjaga auratnya, selalu menjaga kecantikannya, selalu menjaga lekak-lekuk tubuhnya daripada orang laki-laki yang bukan mahramnya, Allah memuliakan beliau nanti di yaumil qiyamah. Seraya berkata ketika beliau ingin menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, Allah memanggil kepada orang-orang yang ada di jembatan Shiratal Mustaqim, "Wahai umatku, para laki-laki, gaddu absarukum, pejamkanlah mata kalian dan tundukkanlah kepala-kepala kalian. Fa inna khairan nisa tamur." Karena seorang yang perempuan yang paling baik semasa hidupnya di dunia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi Allah menjaga aurat Sayyidah Fatimah bukan hanya di dunia, bahkan ketika beliau menyeberangi Shiratal Mustaqim aja, seluruh laki-laki nanti itu disuruh memejamkan matanya, disuruh menundukkan kepalanya agar laki-laki yang bukan mahram kepada Sayyidah Fatimah tidak bisa melihat kecantikan, keelokan dan kemolekan tubuh Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Kalau kalian ngaku sebagai perempuan, sebaik-baiknya perempuan, lalu kalian tidak mengikuti cara daripada Sayyidah Fatimah Zahra, maka cara apa yang kau ikuti wahai saudaraku? Bahkan dulu Sayyidah Fatimah pernah dikasih soal juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, ketahuilah, maukah engkau aku beri kabar tentang siapa seseorang yang akan memegang pintu surga nanti?" Faqalat, maka Sayyidah Fatimah pun berkata, "Wahai ayahku, beritahulah aku siapakah perempuan, siapakah seseorang yang nanti akan memegang pintu surga." Akhirnya Rasulullah berkata, "Ketahuilah wahai Fatimah, yang nanti akan memegang pintu surga itu adalah Sofia." Akhirnya dicari sama Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anhu tentang siapa Sofia ini. Kok bisa Rasulullah mengatakan bahwasanya Sayyidah Sofia ini adalah pemegang kunci surganya Allah Subhanahu wa taala? Dicari sampai ketemulah Sayyidah Sofia. Akhirnya ketika beliau ketemu dengan rumah Sayyidah Sofia, beliau datangi rumah Sayyidah Sofia bersama anak yang bernama Husain. Beliau ketok pintunya, "Assalamualaikum." Dari dalam bunyi, "Waalaikumsalam, siapa di luar?" Akhirnya Sayyidah Fatimah bilang, "Aku adalah Fatimah bintu Rasulullah
Ini Sayyidina Sofia bangga. Karena kenapa? Yang datang adalah anak daripada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi apa yang beliau ucapkan? Wahai Fatimah, bersama siapakah engkau datang ke rumahku? Akhirnya kata Sayyidina Fatimah, aku datang kemari bersama putraku yaitu Husain. Akhirnya Sayyidina Sofia berkata, wahai Fatimah, ketahuilah bahwasanya aku belum minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu laki-laki datang ke rumahku. Kalau bisa nanti datang lagi besok setelah aku minta izin kepada suamiku. Akhirnya kata Sayyidina Fatimah, wahai Sofia, anakku ini Husain masih kecil. Apakah engkau tidak memberikan kelonggaran kepada anak yang masih kecil untuk masuk ke rumahmu? Akan tetapi Sayyidina Sofia bilang apa? Wahai Fatimah, ketahuilah bahwasanya aku tidak berani membukakan pintu untuk tamu lelaki-laki yang akan masuk ke rumahku tanpa seizin daripada suamiku, walaupun dia masih kecil. Akhirnya Sayyidina Fatimah menghargai pendapat daripada Sayyidina Sofia. Beliau pulang lagi ke rumahnya. Besoknya beliau datang lagi. Akan tetapi sekarang datangnya bukan bersama Sayyidina Husain. Beliau datang bersama Sayyidina Hasan wal Husain. Lalu beliau ketok lagi pintunya, Assalamualaikum. Sayyidina Sofia jawab dari dalam, Waalaikumsalam, siapa di luar? Akhirnya Sayyidina Fatimah bilang, aku adalah Fatimah bintu Rasulullah. Lalu Sayyidina Sofia bertanya lagi, bersama siapakah engkau datang wahai Fatimah? Lalu Sayyidina Fatimah menjawab, aku datang bersama Hasan wal Husain. Akhirnya Sayyidina Sofia mengatakan, wahai Fatimah, ketahuilah kemarin aku udah minta izin kepada suamiku bahwasanya engkau bersama anakmu yang bernama Husain akan datang ke tempatku. Akan tetapi aku belum minta izin kepada suamiku bahwasanya anakmu yang bernama Hasan akan datang juga ke tempatku. Maka kalau bisa besok datang lagi kemari biar aku minta izin dulu. Sama Sayyidina Fatimah langsung mengatakan, wahai Sofia, anakku ini masih kecil. Apakah engkau tidak memberikan izin untuk masuk? Kata Sayyidina Sofia, ketahuilah wahai Sayyidina Fatimah, aku tidak berani membukakan pintuku untuk menerima tamu laki-laki tanpa izin daripada suamiku. Akhirnya Sayyidina Fatimah balik lagi. Besoknya balik lagi ke rumah Sayyidina Sofia. Ketika balik lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Fatimah bintu Muhammad. Bersama siapa? Sayyidina Hasan Husain. Oh ya udah kalau begitu masuk. Dua-duanya udah dikasih izin oleh suamiku untuk masuk. Sampai masuk rumah, Sayyidina Fatimah nyari benda-benda di dalam rumah. Kenapa kok Rasulullah sampai mengatakan bahwasanya Sayyidina Sofia ini adalah orang yang akan memegang kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Dicari. Ternyata Sayyidina Fatimah menemukan 3 benda di dalam rumah Sayyidina Sofia. Apa 3 benda tersebut? Yang pertama adalah serbet atau lap. Kalau kata kita lap. Yang kedua adalah pisau. Dan yang ketiga adalah cambuk. Akhirnya Sayyidina Sofia ini memberikan minuman kepada Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Hasan serta Sayyidina Husain. Lalu Sayyidina Fatimah bertanya kepada Sayyidina Sofia, wahai Sofia, aku tidak menemukan benda apapun di dalam rumahmu kecuali 3. Maka tolong jelaskan kepada diriku fungsi daripada 3 benda tersebut. Sayyidina Sofia bilang apa? Wahai Fatimah, ketahuilah bahwasanya serbet atau lap yang engkau lihat di rumahku itu aku pergunakan ketika nanti suamiku itu pulang dari kerja, beliau udah capek dalam mencari nafkah, maka aku pakai serbet atau lap itu untuk mengelap daripada keringatnya, hasil yang beliau dapatkan daripada mencari nafkah untuk diriku. Lalu yang kedua, wahai Fatimah, ketahuilah bahwasanya cambuk itu aku persiapkan untuk diriku sendiri, yang dimana aku memasak sebuah masakan, lalu aku persiapkan kepada suamiku. Namun ketika suamiku belum makan, aku langsung sodorkan cambukku itu dan aku berkata kepada suamiku, wahai suamiku, seandainya engkau cicipi makanan ini enggak enak, makanan ini kurang lezat dan makanan ini kurang berkenan di dalam lidahmu, maka aku siap untuk engkau cambuk wahai suamiku, karena keteledoranku tidak bisa menghargaimu sebagai suami dan tidak bisa melayanimu sebagai suamiku. Dan yang ketiga, wahai Fatimah, ketahuilah bahwasanya pisau tersebut aku gunakan di malam hari ketika aku menjelang tidur bersama suamiku, lalu aku bawakan kepada suamiku pisau tersebut. Dan aku berkata kepada suamiku, wahai suamiku, aku bawakan pisau ini ke hadapan dirimu. Apabila dalam seharian ini engkau menemui sebuah kata-kata yang terlontar dari lidahku, sebuah ucapan yang terucap dari lidahku, dan itu menyakiti hatimu atau tidak pantas di dalam kehidupanmu, maka aku rela engkau gorok dan engkau putuskan lidahku ini agar aku tidak bisa berbicara. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau ini takjub dengan Sayyidina Sofia. Kenapa beliau takjub? Karena yang pertama, beliau Sayyidina Sofia tidak pernah mengizinkan seorang laki-laki pun memandang kecantikan wajahnya, masuk ke dalam rumahnya, bercengkrama di dalam kehidupannya kecuali atas izin daripada suaminya.
Dan yang kedua, beliau selalu menyiapkan dirinya untuk selalu dihukum oleh suaminya apabila ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Maka pantas Sayyidah Sofia menjadi seorang makhluk atau perempuan yang memegang kunci daripada pintu surganya. Beda dengan kita sekarang. Sama suami berani, disuruh sama suami ngelawan, dibilangin sama suami marahan dia. Bahkan wahai saudara-saudariku, ketahuilah bahwasanya ketika kalian berani keluar dari rumah kalian, melangkahkan kaki kalian keluar dari rumah, walaupun itu untuk menjenguk orang tua kalian yang sedang sakit, apalagi untuk melakukan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya, atau hanya sesuatu yang untuk memuaskan hawa nafsu kalian tanpa seizin daripada suami kalian, maka setiap langkah kalian dihitung sebagai dosa dan maksiat kepada Allah. Bahkan ketika kalian memakai parfum yang wanginya semerbak, lalu wanginya itu dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, yang dimana wanginya itu dapat dihembus oleh laki-laki yang bukan mahram, maka ketahuilah selama wangi itu masih tercium di hidung laki-laki yang bukan mahram, kalian termasuk sedang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Makanya kalau tobat jangan tanggung-tanggung. Kami hargai tobat kalian dengan cara pakai cadar, dengan cara menutup aurat kalian. Akan tetapi perbaiki lagi diri kalian. Jangan pernah pajang foto-foto kalian di sosial media. Dan selalu perbaiki akhlak dan budi pekerti kalian, khususnya kepada orang tua kalian. Kalau yang belum nikah, kalau yang sudah nikah, kepada suami-suami kalian. Dan begitu pun kepada para laki-laki. Kalau seandainya kalian mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian mau mengikuti perintah Allah, jangan tanggung-tanggung. Ikuti majlis taklim dimanapun majlis taklim itu diselenggarakan. Akan tetapi dengan satu catatan, kalian hadir ke majlis taklim bukan untuk mengibarkan bendera, bukan untuk ngerokok, bukan untuk makan-makan, bukan untuk main game, bukan untuk bercengkrama dengan teman-teman kalian. Namun kalian hadir ke majlis taklim lillah, karena Allah Ta'ala, dan untuk mendapatkan nasihat daripada guru-guru kalian. Lalu Ustaz, bagaimana kalau seandainya udah telanjur kita lakukan? Wasari'u ila maghfirati wa jannatun arduhas samawati wal ardi wa iddat lil muttaqin. Kalau kalian udah telanjur berbuat dosa, wasari'u ila maghfirah. Buru-buru minta ampun kepada Allah. Buru-buru perbaiki diri kita. Buru-buru taubat kepada Allah. Karena kenapa? Wa jannatu arduhas samawati wal ard. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu semua uiddat lil muttaqin, hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita selalu orang yang bertakwa kepada Allah, selalu orang yang takut kepada Allah, selalu orang yang minta ampunan kepada Allah. Kullun nasi khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya salah, dan sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah itu adalah manusia yang selalu bertaubat kepada Allah. Makanya jangan bosan-bosan untuk taubat kepada Allah. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita, memperbagusi akhlak kita, memperbagusi tingkah laku kita, memperbagusi segala macam apa yang kita perbuat, memperbagusi daripada perkataan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar kita menjadi manusia sebaik-baiknya manusia, dan akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga, serta tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan takwa, iman kepada Allah, serta menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad serta dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.